Oke teman-teman, sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman semua. Perkenalkan, saya Andi. Di sini saya akan menjadi mentor dalam CSS dasar. Di sini saya ditemani dengan Mas Jaki yang akan menjelaskan tentang CSS dasar juga. Mungkin teman-teman yang nanti atau yang baru join tidak apa-apa, nanti bisa nonton share ulang karena live ini karena Zoom ini sudah di-record. Baik, kita kembali ke materi. CSS dasar. Apa itu CSS dasar? Apa itu CSS? Nah, jadi tuh kemarin kan teman-teman kan belajar tentang HTML ya. Nah, di HTML itu kan formatnya itu kan kayak seperti notepad seperti itu. Jadi hanya teks seperti itu, teks biasa yang kalau dilihat tuh kayak seperti membosankan sebenarnya HTML itu. Nah, jadi karena HTML itu kesannya membosankan, jadi hadirlah sebuah bahasa yang namanya CSS. Jadi CSS ini itu digunakan untuk mendesain, membentuk, serta mengubah tampilan halaman sebuah website menjadi lebih cantik seperti itu. Oh iya, maaf. Tes. Apakah sudah terdengar? Aman, Bang. Oke, aman ya teman-teman. Saya lanjut. Nah, ini adalah contoh website ketika kita menggunakan CSS. Bisa dilihat di sini. Ini websitenya sangat rapi sekali ya teman-teman, dari navbar, terus juga warnanya tuh bagus sekali teman-teman kalau dilihat. Jika dibandingkan dengan yang ini, nah ini ketika nggak pakai CSS teman-teman, layoutnya itu, tata letak dari websitenya itu tidak rapi teman-teman. Nah, ini kalau misalkan kita hanya menggunakan HTML teman-teman. Jadi screenshotnya nggak muncul, persoalannya Mas. itu, ya. Apakah sudah muncul screen-nya? Aman, Bang. Oke, saya lanjut. Mas, maaf kalau misalkan saya kecepatan atau apa gitu, bilang aja ya Mas, saya takutnya kecepatan. Oke. Oke, kita lanjut. Jadi kesimpulannya itu CSS adalah bahasa yang digunakan untuk memperindah elemen-elemen pada website. Nah, kita lanjut ke CSS dasar style. Jadi kalau misalkan kemarin teman-teman kan teman-teman kemarin belajar HTML ya, online, bikin paragraf seperti itu. Nah, sebenarnya di browser itu memiliki style teman-teman. Kalau misalkan teman-teman ingat, ketika kemarin teman-teman bikin image, itu image-nya itu nggak mentok banget di sisi kiri gitu. Jadi kayak ada jarak sedikit antara sisi kiri layar teman-teman dengan image-nya. Nah, itu ada namanya style default-nya. Jadi style default browser itu berbeda-beda teman-teman gitu. Contohnya seperti ini. Nah, di sini kalau teman-teman lihat, ini tuh di sebelah kiri kita pakai Google Chrome, di sebelah kanan kita pakai Firefox teman-teman. Di sebelah kiri itu tag link-nya yang di bawah menu itu warnanya sedikit ungu teman-teman. Sedangkan yang di kanan yang berbeda browser juga, browser yang berbeda memiliki style default yang berbeda seperti itu.
Baik, saya lanjut. Sintak CSS. Kalau teman-teman kan dulu waktu sekolah pasti pernah belajar matematika kan teman-teman. Nah, pas belajar matematika itu ada yang namanya rumus. Kalau misalkan kita mau ngitung nih, ada sebuah persegi, kita disuruh ngitung luas perseginya. Nah, itu kan ada rumusnya sisi kali sisi. Kalau persegi panjang kan panjang kali lebar. Nah, ini sama seperti CSS teman-teman. CSS itu punya rumus tersendiri. Jadi rumusnya itu adalah selektor kurung perawal buka properti titik 2 value titik koma perawal tutup. Selektor itu apa sih? Nah, selektor itu jadi kan di HTML itu kan ada tag HTML, misalkan tag P. Nah, kita mau merubah warna dari si tag P. Nah, kita ambil tag P-nya ke dalam CSS. Ditulis seperti ini. Jadi selektornya kita ambil. Jadi selektor adalah bagian CSS yang merujuk pada elemen HTML yang ingin dikenakan style. Sedangkan properti adalah jenis style atau elemen apa yang akan diubahkan dari sebuah tag. Kalau value itu properti. Mungkin kalau teori agak kurang ya teman-teman, nanti kita akan praktekkan bersama-sama agar lebih jelas. Nah, di CSS itu ada 4 jenis selektor. Yang pertama selektor elemen, yang kedua selektor kelas, yang ketiga selektor ID, yang keempat penggabung selektor. Nah, ini nanti akan kita praktekkan bersama-sama teman-teman. Ini teman-teman bisa ngikutin ya. Nah, yang pertama ini selektor elemen. Nah, mungkin teman-teman bisa langsung dibuka aja passwordnya. Kita bakal ngoding bareng-bareng ya teman-teman. Oke. Mungkin teman-teman bisa ikutin saya ya. Ini buat folder baru lagi, Bang. Bebas teman-teman. Teman-teman mau buat folder baru nggak apa-apa, silahkan. Mau buat folder baru juga nggak apa-apa. Oke, di sini saya buat file namanya index.html. Teman-teman sebelumnya udah install live server kan? Sudah. Tekan seru, enter. Kita di sini mau buat selektor elemen. Misalkan kita punya tag P. Misalkan kita punya tag P. Tag P itu isinya halo dunia. Nah, kalau misalkan kita jalankan, nah, dia akan seperti ini kan teman-teman. Warnanya itu kan hitam. Nah, kita mau nyoba gimana sih caranya berubah tag P yang tadinya warna hitam menjadi tag P yang berwarna merah. Nah, caranya seperti ini. Kita buat tag style di dalam tag head seperti ini. Lalu kita masukkan elemennya. Kan yang ingin kita ubah itu kan tag P. Jadi kita tuliskan di sini P buka tutup kurung, lalu propertinya color, value-nya red. Di sini maksudnya apa nih? Nah, jadi kita ngambil tag P, lalu kita ubah warnanya jadi merah. Seperti itu. Apakah teman-teman dapat mengikuti? Yuk. Baik, coba saya lihat ya apakah berubah. Nah, di sini sudah berubah menjadi merah tulisannya teman-teman. Ada selektor kan ngambil elemen, kita ngambil elemen lalu
kita cek. Nah, sekarang ada cara lain, yaitu dengan menggunakan kelas. Jadi sini kita hapus dulu. Lalu kita jalankan. Di sini warnanya hitam ya teman-teman. Nah, untuk kelas itu kita menambahkan atribut bernama kelas. Lalu value dari atribut itu terserah teman-teman nih mau bisa apa. Di sini saya nulis merah. Kalau sebelumnya kan teman-teman kan seperti ini. Dimana kita ngambil tag P. Di sini kita ngambil tag P, lalu kita mengubah warna menjadi warna merah. Kita nggak pakai cara ini teman-teman. Kita pakai kelas. Kita tulis nama value dari atribut kelasnya. Di sini kan value dari atribut kelas itu merah. Kita tulis merah, tapi untuk kelas kita tambahin titik di depannya. Seperti ini. Baru kita tulis color. Kita jalankan, warnanya akan berubah seperti yang tadi, jadi warna merah. Lalu kita masuk ke selector ID. Kalau sebelumnya kita pakai atribut kelas, sekarang kita akan menggunakan atribut ID. Dengan value di sini bebas ya teman-teman. Di sini saya pakai merah juga. Nah, kalau yang kelas tadi kan kita pakai titik. Kalau ID kita pakai hashtag teman-teman. Hashtag itu pagar seperti ini. Nah, kalau misalkan di Instagram itu kan ada hashtag tuh. Seperti ini teman-teman. Kita save, kita coba jalankan. Lihat ya. Mungkin teman-teman di sini agak bingung ya, perbedaannya apa nih antara tag P, antara dengan menggunakan tag, menggunakan kelas, dan juga menggunakan ID. Nah, jadi beda gini teman-teman. Kalau misalkan kita punya banyak tag P, nah terus kita merubah warna itu kita menggunakan tag ini, menggunakan cara pertama. Nah, ini ketiga tag P ini akan berubah secara bersamaan. Kalau dunia 1, kalau dunia 2, kalau 3 itu akan berwarna merah. Kalau kita menggunakan kelas, maaf, kita tambahkan dulu kelas. Kalau kita menggunakan kelas, tag P akan berubah menjadi warna merah, hanya berlaku untuk tag yang memiliki atribut kelas dengan value merah. Itu. Kalau ID, bedanya ID itu hanya bisa digunakan satu kali dalam satu folder teman-teman. Jadi di sini kita punya ID merah. Kalau kita misalkan menggunakan ini, dia hanya berubah yang ini, yang diberi atribut ID merah. Kalau misalkan atribut ID merah ini ditaruh di sini, mungkin ini nggak ada error ya teman-teman, tapi sebenarnya ini nggak boleh teman-teman, karena ID itu hanya berlaku sekali. Jadi kalau misalkan teman-teman punya atribut ID namanya merah, nah merah itu hanya bisa digunakan sekali teman-teman, karena nanti kalau misalkan digunakan banyak itu akan error sebenarnya. Oke, kita lanjut. Oke, maaf ya kalau kecepatan. Oke, selanjutnya ada menggabungkan selektor. Izin hapus dulu.
Kan teman-teman kemarin kan belajar TXP, terus ada TextSpan ya, ada TextSpan. Nah di sini saya mau TXP dan TextSpan itu warnanya berubah, warnanya sama jadi merah, cuma kita nggak nulis seperti ini, kita nggak nulis 2 kali. Saya nggak mau nulis kayak gini. Kalau kita nulis seperti ini kan, ini tuh sebenarnya bisa, cuma ini panjang teman-teman. Ini nggak efektif ketika kode kita sudah banyak. Ada cara yang lebih singkat, yaitu kita langsung seperti ini. Jadi kita mengambil 2 elemen, entah itu menggunakan tag atau itu menggunakan kelas, dia dipisahkan dengan koma. Lalu kita tulis atribut dan value-nya. Nah, ini akan seperti ini. Akan sama hasilnya ketika kita menggunakan seperti ini. Hanya saja cara ini lebih singkat teman-teman. Kalau misalkan teman-teman ada yang mau bertanya, silakan bertanya teman-teman. Nanti akan saya bantu jawab. Oke, kita lanjut ke inline dan embedded style. Jadi itu untuk penulisan CSS di dalam web development itu ada 3 cara teman-teman. Yang pertama melalui inline, yang kedua melalui embedded, yang ketiga eksternal. Nah, apa sih itu inline, embedded, dan eksternal? Jadi seperti ini teman-teman. Jadi kalau inline itu kita nulis kode CSS langsung di dalam tag HTML-nya. Jadi kita pisahkan di sini punya H1, punya lalu kita beri atribut style. Atribut style ini value-nya itu CSS teman-teman. Jadi di sini atribut style, ada property dan value. Seperti itu. Jadi mencontohkan teman-teman. Jadi kalau TXP biasa kan seperti ini. Warnanya tuh biasa teman-teman. Terus saya mau merubah warnanya menjadi biru. Ini menggunakan metode inline teman-teman. Kita style, color, blue. Ini akan berubah warnanya teman-teman. Nah kalau teman-teman yang tadi menggunakan ini, yang menggunakan text style dalam tag head, lalu menulis seperti ini namanya embedded styling teman-teman atau internal. Jadi kalau misalkan kita pakai inline, ini hanya berpengaruh ke tag tersebut teman-teman. Kekurangan menggunakan tag ini itu ketika teman-teman udah punya banyak tag seperti ini, teman-teman punya banyak tag nih, terus kalau teman-teman mau mengubah warnanya satu-satu, nah ini akan capek teman-teman. Tapi keuntungannya ketika teman-teman pakai ini tuh spesifik teman-teman, seperti itu. Ini spesifik hanya untuk yang diberi warna. Nah ini yang teman-teman tadi coba di awal, kita menyisipkan kode CSS di antara textile, yang dimana textile itu berada di dalam tag head. Nah, ada satu lagi namanya external style sheet. Nah, ini ada kelebihannya menggunakan external style sheet. Ada ukuran temanya lebih kecil, kecepatan loading lebih cepat. Kalau CSS yang sama dapat digunakan pada halaman berbeda, dalam penulisan strukturnya lebih rapi, dan lain sebagainya. Mungkin teman-teman bisa langsung praktek ya. Teman-teman buka VS Code-nya. Nah, lalu teman-teman di sini klik tombol ini new file, kita buat nama file CSS-nya. Di sini nama file CSS-nya file.css.
Teman-teman bebas mau namain apa aja, namun setelah titik itu wajib CSS teman-teman. Itu untuk menandakan bahwa file ini tuh CSS. Oh, oke, maaf ya. Maaf. Oke. Yulan, teman-teman bisa langsung buat file baru. Namanya bebas mau apa, namun setelah titik wajib diberikan .css untuk menandakan bahwa file ini tuh CSS. Lanjut. Nah, di sini aku mau merubah warna dari tag ini, teman-teman. Jadi untuk perubahannya kan seperti ini. Color jadi red. Nah, terus saya mulai ke sini. Nah, di sini nggak berubah nih, teman-teman. Kenapa? Karena ini kan ada dua file, teman-teman. Dua file itu nggak otomatis terhubung, teman-teman. Jadi teman-teman harus nambah satu tag lagi untuk menghubungkan antara indeks dengan style, teman-teman. Kalian teman-teman ke indeks saja, terus di dalam tag head kalian tambahkan tag link seperti teman-teman. Lalu href ini diisi dengan lokasi dari file CSS-nya. Karena file CSS karena file index dan file style CSS ada dalam satu folder, jadi langsung aja seperti ini, teman-teman. Kita tulis tag link, href-nya diisi dengan style.css. Ketika kita jalankan, ini sudah berubah ya warna, teman-teman. Nah, terus gimana kalau misalkan tag index, gimana misalkan kalau file HTML dan file CSS itu berbeda tempat? Misalkan di sini kita buat folder baru namanya style. Nah, file CSS ini ada di dalam folder ini. Kalau kita jalankan kan, nah ini tidak berubah warnanya karena sekarang file index.html tidak terhubung dengan file style.css karena mereka tidak satu folder. Jadi di sini harus diubah, teman-teman. Yang pertama tuh kita harus masuk ke folder style dulu. Kita tulis style lalu slash atau garis miring. Baru kita tulis style.css. Jadi kita masuk ke style ini, masuk ke folder, terus kita pilih file ini. Nah, seperti itu. Nah, tadi di materi kan dijelaskan file CSS yang sama dapat digunakan pada halaman yang berbeda. Jadi kalau misalkan teman-teman ada file baru, misalkan di sini namanya file baru. Saya buat di sini file baru.html, atau mungkin di sini saya copy aja, teman-teman, biar cepat. Ctrl A, Ctrl C, lalu pindah ke file baru, Ctrl A, Ctrl V. Nah, di sini saya ubah. Nah, di sini di file baru ini sudah terhubung dengan style.css, teman-teman. Di sini sudah ada. Lalu kalau misalkan di sini saya ubah jadi file baru. Nah, ini berubah juga, teman-teman. Jadi file ini dan file ini terhubung ke file CSS yang ini, teman-teman. Jadi kalau kita menggunakan CSS eksternal, itu kita buat satu file CSS, kita bikin kita mau styling nih, warnanya apa, font size-nya berapa, kita mau rubah tata letaknya seperti apa. Nah, itu kita tinggal hubungkan ke file-file HTML yang emang pengen diubah seperti itu, teman-teman. Jadi kita nggak perlu buat seperti ini, textile, terus di sini buat textile lagi dengan CSS yang sama, itu ribet, teman-teman. Jadi ada cara yang mudah, yaitu menggunakan eksternal CSS, teman-teman. Seperti itu. Sampai sini ada yang mau ditanyain nggak, teman-teman?
Oke, kalau tidak ada lanjut ya teman-teman. Coba CSS comment. Apa sih itu CSS comment? Oke, oke. Di mana ya Mas Firdaus? Nggak bisa ngikutinnya. Ini saya ulang. Oke, oke. Ketinggalan di mana ya Mas Firdaus? Akan saya ulang lagi prakteknya. Oh, pas buat stylenya. Yang file baru atau text style ya Mas? Oh, text style. Oke, oke, oke. Oke, kita ulang dari awal ya. Ini saya hapus. Nah, kalau file HTML kan seperti ini teman-teman. Di sini saya mau buat paragraf. Oh iya. Oh, kalau teman-teman pakai VS Code, sebelumnya kan teman-teman nulis seperti ini satu-satu. Nah, ini otomatis kan teman-teman. Langsung otomatis ada penutupnya. Ada juga cara cepat teman-teman. Kalian klik tekan P, lalu tab seperti teman-teman. Lalu di sini paragraf 1. Sampai sini paham kan teman-teman? Jadi pas text style. Nah, jadi kalau kita mau men-styling merubah, mempercantik sebuah HTML dengan text style, teman-teman bisa tulis saja text style, lalu selektornya, lalu properti dan value-nya. Jadi teman-teman di sini kan mau rubah tag paragraf. Tag paragraf itu kan P. Kita ambil nih P-nya. P, lalu buka tutup kurung, tulis apa yang mau diubah. Saya mau rubah warnanya. Jadi apa? Biru. Seperti itu. Jangan lupa di save. Nah, di sini udah berubah teman-teman. Nah, ini jika kita menggunakan internal CSS teman-teman. Ini namanya internal. Lalu kalau misalkan inline gimana? Misalkan di sini paragraf 2. Kalau inline kita buat atribut style, value-nya color blue. Seperti itu. Jangan blue deh, red. Kita jalankan. Nah, warnanya berubah menjadi merah. Lalu ada cara ketiga, yaitu jadi kan CSS itu dibuatnya dengan 3 cara. Yang pertama inline itu yang seperti ini. Lalu yang kedua itu internal yang seperti ini. Yang satu lagi eksternal, yaitu kita buat file sendiri. Misalkan di sini saya buat tag file lagi. Lalu teks saya ini akan saya hapus. Awalnya kan seperti ini teman-teman, berwarna hitam. Lalu teman-teman di sini buat file baru, namanya style.css. Teman-teman untuk merubah, teman-teman kalau mau buat file CSS namanya boleh bebas. Misalkan di sini ininya titik, setelah titik namanya CSS. Nah, sama seperti yang tadi inline, kita mau rubah tag P menjadi warna merah misalkan. Terus kita lihat
Yang ini nggak berubah nih. Kenapa nggak berubah? Karena file HTML dan file CSS ini kan berbeda, teman-teman. Jadi kita harus hubungin dulu nih kedua file ini. Gimana cara hubungin HTML dan CSS? Kita ke tag head, lalu kita tulis namanya tag link ya, teman-teman. Namanya tag link. Ditutup seperti ini. Lalu href. Lalu href, atribut href kita isi dengan di mana kita meletakkan file CSS. Karena file ini kan dalam satu folder, teman-teman. Kalau satu folder kita langsung aja nulis nama file CSS-nya. Lalu ada atribut lain namanya rel. Lalu juga ada atribut lain itu rel diisi dengan style sheet. Ini eksternal, ingin saya ubah warnanya menjadi merah. Kita jalankan, belum berubah. Oh, di sini ada tipe, teman-teman. Ada seperti ini. Nah, ini dia ada bisa. Jadi untuk menghubungkan dua file HTML dan CSS dalam satu folder, teman-teman langsung aja nulis nama file CSS-nya. Nah, kalau misalkan teman-teman nih, file ini ada di folder lain misalkan ada di folder file. Kita coba kita share aja di sini. Kita lepas. Nah, sekarang file yang ini, file bebas.css itu ada di dalam folder style. Kalau seperti ini tuh ini tidak akan terhubung, teman-teman. Nah, di sini warnanya kembali menjadi hitam karena file HTML-nya ini tidak terhubung dengan CSS yang ini. Karena kalau kita langsung tulis file CSS, nama file CSS-nya itu kan satu folder, teman-teman. Jadi caranya untuk menghubungkan tuh teman-teman harus masuk ke folder dulu. Masuk ke foldernya, nama foldernya style, terus garis miring, nama CSS-nya. Kita save. Nah, di sini berubah, teman-teman. Oke, lanjut, teman-teman. Nah, teman-teman mengerti kan yang Mas Utami apakah sudah bisa mengejar? Atau Mas Firdaus apakah sudah bisa mengikuti? Oke, lanjut. Lalu kita masuk ke komen. Apa itu komen? Komen atau komentar itu berfungsi untuk membantu sang programmer untuk menandakan sesuatu yang sudah dikerjakan. Jadi kan teman-teman tadi di sini ini ya menghubungin file HTML dengan file CSS. Kalau misalkan teman-teman masih ingat hari ini, oh ini fungsinya buat menghubungin dengan file CSS. Terus pas besok teman-teman buka codinganin lagi. Lah, ini apa ya fungsinya ya? Nah, itu kan kadang kita sering lupa tuh. Ini fungsinya buat apa ya? Ini tuh apa ya? Nah, di HTML ada namanya komen, teman-teman. Jadi teman-teman bisa mengetikkan seperti ini. Slash bintang slash. Nah, maksudnya seperti ini. Kalau seperti ini, seperti ini. Nah, otomatis teman-teman bisa tulis ini menghubungkan HTML dengan CSS. Atau ada cara cepatnya, teman-teman. Teman-teman pencet kontrol lalu garis miring. Nah, otomatis terbuat komen. Ini cara cepat
buat komen. Lalu komen ini bukan nggak hanya di HTML aja, tapi di CSS juga bisa teman-teman. Teman-teman bisa kontrol slash ini komen. Nah, teman-teman nggak usah khawatir nih. Kalau misalkan kita buat komen, nanti muncul dong komennya di website. Nggak akan muncul. Nah, tidak muncul kan? Karena komen itu sifatnya tuh tidak akan dibaca oleh sistem teman-teman. Karena emang fungsinya hanya untuk sebuah komentar seperti itu. Ini contohnya, ini komen pada HTML, ini komen pada CSS. Sebuah komen tidak akan ditampilkan atau dijalankan oleh program. Lalu kita masuk materi selanjutnya, targeting elemen with CSS. Nah, ini targeting elemen dengan CSS itu seperti yang tadi teman-teman kita buat file style.css lalu kita hubungkan dengan file HTML. Seperti itu. Oh ya teman-teman. Teman-teman udah ngerti belum ya cara ngehubungin file HTML dengan CSS? Kalau belum akan saya ulang lagi. Oh ya, mungkin nggak usah ya teman-teman ya, karena di record nanti kalau teman-teman bingung, silahkan tonton recordnya teman-teman. Izin lanjut. Lalu targeting kelas dan ID. Tadi kan sudah dijelaskan ya teman-teman perbedaan kelas dan ID. Kalau kelas itu bisa digunakan berkali-kali di page yang berbeda maupun yang sama. Kalau ID hanya bisa digunakan sekali. Seperti ini teman-teman. Di sini ada file HTML, ada H1 dengan kelas heading, lalu ada H1 lagi dengan kelas heading. Yang ini H1 dengan CSS, H1 kedua dengan CSS. Nah, ini memiliki kelas yang sama, yaitu kelas heading. Dan di file CSS-nya, saya beri warna merah. Jadi, titik heading kelas ini, color red. Nah, langsung hasilnya berubah menjadi warna merah. Di sini juga ada paragraf 1 dengan ID paragraf 1. Saya ubah warnanya menjadi biru. Oh, ini salah nih teman-teman. Bang, link mengubah warna dengan cara eksternal mengubah seluruh tulisan. Jadi kalau rumus codingannya diletak di kayak. Oh, untuk Mas Asep nanti akan saya bahas di akhir ya teman. Ya Mas Asep. Lanjut. Kita ke inheritance. Oh iya teman-teman sebelumnya tahu nggak ya inheritance itu apa? Jadi itu inheritance itu kan bahasa Indonesia kan turunan teman-teman. Jadi kalau misalkan nih ada orang Cina lah teman-teman. Orang Cina itu kan matanya sipit teman-teman. Orang Cina itu kan matanya sipit teman-teman. Nah nanti dia punya anak kan. Nah anaknya itu pasti matanya juga sipit teman-teman. Nah itu adalah inheritance atau sifat bawaan yang dibawa dari orang tua teman-teman. Seperti itu. Sama seperti di CSS juga ada inheritance atau turunan teman-teman. Jadi ini teman-teman kalau misalkan ada div, ada tag div, dalam tag div itu ada tag paragraf. Nah, kalau teman-teman di sini lihat paragraf yang satu, yang ini warna biru, itu tuh nggak saya ubah style teman-teman. Tapi kenapa warna merah? Nah, karena di tag div saya beri warna merah. Jadi tag div ini berwarna merah turun ke si anaknya, yaitu tag P. Tapi kenapa nih kok tag P yang ini warnanya nggak merah tapi warnanya biru?
ini dengan ID paragraf, lalu jadi sistem itu membaca dari atas ke bawah teman-teman. Jadi sebelumnya itu tag yang ini warnanya merah, tapi dia diubah lagi jadi biru. Tag warnanya merah, diubah lagi jadi biru. Seperti itu teman-teman. Oh ya teman-teman, kalau misalkan bingung nanti ada record ulang, terus juga nanti ada materi akan di-share teman-teman. Gitu. Teman-teman ada pertanyaan nggak ya? Selain Mas Asep nih. Oke Mas Asep, Bang, link mengubah warna dengan cara eksternal memang mengubah seluruh tulisan link body. Kalau rumus codingannya diletak di CAD. Rumus codingan. Maksudnya, mungkin maksudnya gini ya, Mas Asep ya. Kita mengubah warna di eksternal, mengubah tulisan. Oh enggak, Mas Asep. Itu tergantung. Oh, sebentar ya. Saya jawab pertanyaan Mas Asep terlebih dahulu. Mungkin Mas Asep kan tadi seperti ini ya. Kok saya ngerubah, kok style ini kok berpengaruh ke semua elemen yang di sini tagnya. Mengubah seluruh warna ini. Nah, di sini saya jelasin kenapa kan di sini saya kasih colornya red. Kenapa semua yang di sini menjadi red juga? Karena di sini saya makainya selektornya berdasarkan tag teman-teman. Jadi kalau misalkan selektornya tag, itu nanti akan berpengaruh ke semua tag tersebut. Jadi kalau misalkan teman-teman ada 10 tag yang sama, seperti ini. Nanti ini semua kan berwarna merah. Kenapa berwarna merah? Karena dia ngambil di sini P. Ambil semua elemen P yang ada di index.html, lalu beri warna merah. Kita lihat. Nah, di sini P semua nih teman-teman. Warnanya merah semua. Ya, karena ada selektor P. Kalau mau teman-teman lebih spesifik, teman-teman bisa pakai kelas atau ID. Kalau ID ini hanya bisa digunakan sekali, ya kan? Satu. Di sini ada tag P dengan ID 1. Lalu saya ubah style dari ID, warnanya menjadi biru. Terus saya jalankan. Apa ya? Oh, tagnya 1, ID-nya 1. Nah, ini berubah. Ini kalau mau spesifik. Tapi tag ID hanya bisa digunakan satu kali. Maksudnya di sini kan ID namanya 1. Teman-teman nggak bisa nih buat lagi begini 1. Itu nggak boleh teman-teman, harus namanya beda. Seperti itu. Terus kalau yang P tadi kan kita tulis tag P itu berubah ke semua elemen P. Misalkan kita cuma mau tag P yang ini dan yang ini. Ini misalkan teman-teman mau rubah tag yang ini dan tag yang ini jadi warna hijau. Nah, teman-teman bisa pakai kelas. Teman-teman beri atribut kelas dengan value hijau. Jika sudah seperti ini, teman-teman ke CSS, terus tuliskan hijau. Lalu beri warna green. Nah, ini berubah teman-teman warnanya. Jadi hijau, ini hijau. Teman-teman. Nah, kalau teman-teman lihat di sini kan, ini ada inheritance tadi teman-teman. Ini kan saya tulis tag P, warnanya merah.
harusnya kan ini kan tag P juga, tag P juga, tag P juga, tag P juga. Ini semua tag P, tapi kenapa warnanya nggak merah? Sebenarnya tag P ini tuh sebelumnya warnanya merah teman-teman. Cuma ketiban sama yang baru. Jadi tag P warnanya merah, ketiban dengan warna hijau. Jadinya warnanya hijau atau ketiban dengan warna biru. Jadinya warna biru. Seperti itu, teman-teman. Oke, mungkin Mas Asep udah paham ya. Kalau dari Mas Koero Rijal, Kak itu emang harus dari atas ke bawah atau garis lurus? Cuma jadi mudah dibaca seperti ini. Jadi memang sudah bawaan Mas. Saatnya kuis teman-teman. Oke, saatnya kuis teman-teman. Silahkan buka Google Chrome-nya. Akan saya bagikan link kuisnya. Belum ada. Mungkin teman-teman bisa buka web Quizzes. Lalu memasukkan kode berikut teman-teman. Oke, saya tunggu sampai jam 9 ya teman-teman.
Semangat, semangat, semangat bisa, pasti bisa. Selesai ya. Oke, artinya udah nih. Spiritual. Oke, karena nggak ada lagi, langsung aja kita akhiri dan lihat tantangannya. Oke, selamat kepada Mbak Syahla, Mas Irfan, dan Mas Pradana. Selamat. Oke, ini banyak yang salah nih kayaknya. Tuh. Jadi analogi CSS tuh seperti pakaian, jaket, dan sebagainya. Kalau perangkat tubuh manusia itu dia HTML, kalau otak manusia itu dia JavaScript. Seperti itu. CSS singkatan dari Cascading Style Sheet. Itu yang merupakan cara menyisipkan file CSS. Tuh. Oh, ini masih ada yang salah nih. Jadi inline itu cara nyisipinnya itu di tag-nya teman-teman. Jadi kalian punya tag P, diisi atribut style, lalu diisi dengan style teman-teman. Nah, ini contoh dari inline teman-teman. Jadi teman-teman yang salah di inline CSS mungkin bisa lihat yang ini. Ini adalah penulisan CSS dengan cara inline seperti ini. Dia ada tag P, lalu dengan atribut style, lalu dengan CSS seperti ini. Sintak CSS yang benar. Rumus satu seperti ini teman-teman. Jadi selektor buka tutup kurung properti titik 2 value titik koma teman-teman. Ini mungkin ada yang kekecoh nih. Oke. Mungkin materi dari saya cukup sampai sini. Akan dilanjutkan oleh Mas Yaki. Silahkan Mas Yaki. Oke, terima kasih Mas Andi atas materinya ya. Ada suara nggak? Suara. Oke, teman-teman masih semangat ya semua ya. Semangat dong habis kuis tadi juga selamat yang sudah bisa menjawab dengan betul dan tetap belajar untuk yang masih ada salahnya. Oke, kita lanjut ke materi aja selanjutnya. Jadi di sini kita akan masuk ke materi spesifisitas. Saya belum ini bentar. Ya, oke teman-teman, sudah ada belum? Oke, kita akan masuk ke materi selanjutnya yaitu specificity. Apa itu specificity dalam CSS? Nah, jadi kan tadi udah jelasin ya sama Mas Andi tentang sintaks-sintaks CSS. Nah, gimana nih kalau misalkan kita punya dua selektor yang sama nih, yaitu elemen P. Nah, kita isi nilai properti sama value yang berbeda. Jadi CSS itu nanti akan tereksekusi atau yang akan dijalankan yang paling bawah teman-teman. Jadi akan dieksekusi itu yang color red. Apa? Oh ya, ada suaranya nggak teman-teman? Ada. Ayo, kayak ada. Nah, teman-teman nanya nih kenapa nih yang dieksekusi itu yang bawah, karena dalam bahasa programming itu
dari atas ke bawah, lalu kiri ke kanan. Jadi yang dieksekusi itu yang terbaru, yang paling bawah ya, yang paling bawah teman-teman. Oke, kita langsung ke praktisnya aja teman-teman. Tadi teman-teman udah buat file ya, file index.html sama CSS, style.css. Nah itu teman-teman bisa pakai lagi tuh teman-teman. Oke, di sini kita akan langsung masuk ke praktek specificity dalam CSS. Jadi kita bikin div nih, div. Nah, kalian nih bisa tulis aja div, lalu pencet tab. Nah, nanti akan dibuatkan otomatis oleh VS Code-nya, teman-teman. Sama, kita buat P lagi, tab. P, tab. Nah, itu teman-teman. Ini kita kasih aja hello dunia. Hello dunia, misalkan. Nah, ini. Sebentar, teman-teman. Sudah dibuat ya teman-teman, tag div sama 2p-nya. Style CSS. Tadi kan teman-teman juga udah import ya sama Mas Andi ya. Kita bisa langsung aja masuk aja nih ke style CSS. Oke, kita tuliskan sintaks CSS-nya nih teman-teman. Kan tadi P, terus kurung kurawal, propertinya kita ubah misalkan ini color, kita kasih value red. Sedangkan yang kedua sama nih, kita kasih properti color. Nah, di sini teman-teman bisa nebak gak yang akan dieksekusi itu yang mana? Nah, yang akan dieksekusi itu yang color blue. Karena tadi dari atas ke bawah, yang dieksekusi itu yang bawah, yang terbaru. Nah, di sini ada CSS itu ada specificity, teman-teman. Nah, di sini tuh ada nilai-nilainya. Jadi kalau misalkan teman-teman mau pakai yang red, bisa nih teman-teman. Caranya, nah di sini. Jadi kalau misalkan kita pakai tag elemen doang nih, kita pakai tag P doang, itu nilainya 1 poin. Sedangkan kalau kita tambahin kelas atau ID, itu kelas itu nilainya 10 poin dan ID itu 100 poin. Nah, Kak, bagaimana sih kalau kita memakai yang color red? Nah, di sini kita bisa pakai tambahin. Nah, di sini guys, di misalkan teks merah. Nah, di sini teman-teman kita bisa tambahin specificity dari P-nya ini. Tadi kita tambahin kan udah kita pakein kelas ya. Dua-duanya deh kita tambahin. Di copy aja teman-teman. Oh ya, kalau misalkan kecepatan nanti bisa bilang ya. Nanti saya pelanin. Oke, teman-teman udah nambahin kelas belum? Saya tunggu ya. Oke, kalau sudah nih, kita bisa manfaatin kelas tadi untuk menambah specificity dari ini sintaks CSS tadi. Jadi kalau misalnya kita memakai yang merah nih, kita tambahin aja titik teks merah. Titik ini apa? Titik ini artinya kelas. Tadi kan sudah jelasin sama Mas Andi ya. Kalau kelas kita pakai titik, kalau ID kita makainya hashtag. Nah, karena kita makainya kelas, jadi kita makainya titik. Nah, di sini yang akan dieksekusi itu yang color-nya teman-teman. Nah, di sini yang akan dieksekusi itu yang merah. Warnanya akan berubah menjadi merah. Karena kenapa? Di sini ada penjelasannya nih. Karena tag yang ini itu pakai tag elemen ditambah kelas. Nah, di sini specificity-nya tag elemen kan 1 poin.
ditambah kita pakai kelasnya 10 poin. Jadi nilai poinnya itu 11. Jadi yang akan dipakai yang red. Nah, sedangkan yang blue ini spesifisitinya itu cuma tag elemen teman-teman. Yang nilainya itu 1. Nah, jadi yang akan dihitung itu yang nilainya lebih besar teman-teman. Jadi yang akan dieksekusi itu yang menggunakan tag elemen dan juga kelas elemen, kelas atribut maksudnya. Nah, Kak, kalau misalkan kita mau nanya, Kak, kalau misalkan kita mau pakai yang blue gimana nih caranya? Nah, ini kita akan masuk ke materi selanjutnya teman-teman, tentang important declaration. Jadi important declaration itu namanya aja udah important kan, kayak diprioritaskan, lebih penting. Jadi walaupun yang ini ada nilainya tuh udah banyak nih, nilainya udah 11 kan ya, dari specificity CSS-nya udah pakai kelas teks merah gitu. Nah, kita bisa pakai important declaration nih. Kita coba langsung praktek ya. Di blue ini kita pakai important. Nah, ya important itu ditaruhnya setelah value ya teman-teman. Setelah value. Jadi properti apa saja, terus kita kasih value, terus kita kasih important, itu semua bisa dipakai teman-teman. Nah, jadi di sini tuh nanti yang akan dieksekusi oleh CSS itu yang baris kode yang blue. Karena important itu mengecualikan nilai spesifikasi. Jadi yang paling yang paling utama itu yang ada importannya. Jadi ya namanya kan important. Jadi ya ini udah paling prioritas lah. Walaupun ini udah banyak nih nilainya nih, kita kasih import, misalnya kita kasih ID lagi. Walaupun ininya udah ada important, tetap yang akan dieksekusi important. Kita lihat di hasil apa. Nah, jadi yang dieksekusi tetap yang blue kan teman-teman, karena important itu memprioritaskan dan mengenyampingkan nilai specificity itu teman-teman. Oke teman-teman, kalau yang nanti ada yang kurang jelas bisa langsung ditanyakan ya teman-teman. Kita lanjut ke materi selanjutnya, yaitu targeting multiple element. Nah, apa sih itu targeting multiple element? Jadi kan teman-teman, misalkan teman-teman punya banyak selektor nih yang berbeda, misalkan selektor P, selektor A, terus selektor span. Nah, terus teman-teman mau ngasih properti sama value yang sama nih, kalian bisa menggunakan targeting multiple element. Nah, dengan dipisah dengan tanda koma gitu teman-teman. Langsung aja kita ke prakteknya ya. Kita masuk ke index HTML teman-teman. Kemudian kita bikin tag A. Oke, A langsung tab, langsung akan dibikinkan oleh VS Code sendiri ya. Ini tag A. Terus kita bikin misalkan ini span. Kita tulis aja span. Kemudian kita tab lagi sama ini tag span. Nah, teman-teman di sini, nah sebentar, di sini kita kasih dulu ya. Kita komen. Teman-teman udah tahu kan cara komen, jadi tinggal seleksi lalu pencet Ctrl/. Nah, seleksi Ctrl/. Oke. Kita membuat di sini targeting multiple element. Misalkan teman-teman di sini tadi kan udah ada tag A, ya tag A, tag P, tag A, dan tag span nih. Misalkan teman-teman mau ganti warna menjadi merah semua, terus punya background color gray semua. Misalkan teman-teman nggak usah nulis begini nih, nggak usah nulis A, color, red, terus kita kasih background color, gray gitu. Nah teman-teman bisa nih, misalkan nah ini caranya nih. Ini kita copy, terus kita paste, nah selektornya kita kasih A. Misalkan teman-teman mau ganti, nah selektor teman-teman nih, kan tadi ada tag P, tag A, tag span ya kan. Terus teman-teman mau ganti sama nih semua properti sama value-nya sama nih, color red, background color dengan gray gitu. Nah teman-teman bisa pakai targeting multiple element. Jadi teman-teman bisa nulis P, A, span. Nah terus kita kasih color.
colornya red. Terus kita kasih background color gray. Nah, ini hasilnya sama aja teman-teman. Kita coba ya. Ini kita komen. Nah, kita jalankan. Nah, hasilnya sama aja kan teman-teman. Ini halogennya, ini tag P, ini tag P-nya, kemudian ini tag A-nya, ini tag span-nya. Jadi teman-teman bisa menggunakan targeting multiple elemen ini jika properti sama value-nya ini teman-teman mau kasih nilai yang sama. Kalau misalkan berbeda nggak bisa. Jadi ini khusus yang properti sama value-nya yang sama teman-teman. Oke, sampai sini paham ya? Kita masuk ke materi selanjutnya nih. Masuk ke descendant selector. Nah, descendant selector itu sebenarnya tadi teman-teman udah make nih. Sudah make di yang pas specificity. Nah, pas di sini teman-teman udah make teman-teman. Jadi descendant itu kita tuh make apa namanya selektor, beberapa selektor untuk menambah spesifisitinya. Nah, tadi teman-teman tuh udah make tuh. Itu contoh descendant selektor teman-teman. Kita contohin ulang aja ya. Jadi misalkan di sini kita kasih ID nih. Text gitu misalkan. Nah, contoh descendant selector itu gini teman-teman, kita tambahin ID-nya, Sini ini juga udah termasuk descendant selector ya teman-teman. Jadi yang ditambah itu class-nya, atribut class-nya. Ya, di sini kita tambahin atribut ID-nya. Contoh descendant selector tuh begini. Nah, yang akan dieksekusi di descendant selector itu tadinya yang buat satu parent. Ini parent dengan nama ID text. Kemudian kita cari P di ID text ini, kita cari di kelas teks merah gitu untuk membaca descendant selector. Jadi teman-teman bisa menaruh beberapa selektor di dalam satu baris sintaks CSS gini. Nah, ini kita taruh aja mouse di atas ini. Nah, itu contohnya nih. Jadi ada elemen ID text mempunyai paragraf P. Nah, paragraf P-nya itu punya teks merah. Nah, itu contoh descendant selector, teman-teman. Jadi selektor bisa banyak di sini. Beda nih sama targeting multiple elemen. Kan kalau targeting multiple elemen kan tanda koma ya. Nah, terus selektornya banyak. Kali ini selektornya tuh nggak pakai tanda koma. Gitu bedanya dengan tadi targeting multiple elemen. Nah, itu kita lihat. Nah, di sini yang berubah yang teks merah lagi. Gitu teman-teman. Oke, sampai sini paham ya. Kemudian kita masuk ke yang selanjutnya, materi selanjutnya, yaitu child selector. Child selector namanya. Oh iya, teman-teman udah ngikutin semua belum nih? Sudah bisa mengikuti belum? Oke teman-teman. Nanti kalau misalkan ada yang kurang jelas bisa ditanya teman-teman langsung di kolom komentar. Oke, kita masuk ke materi selanjutnya. Child selector. Dari namanya aja itu child, berarti kan anak kan. Nah, di ini nih child selector itu jadi dideklarasiin dengan simbol lebih dari teman-teman. Nah, ini contohnya nih. Div lebih dari P. Nah, cara bacanya ini gimana sih? Nah, cara baca ini maksudnya tuh CSS tolong carikan div yang mempunyai anak P, lalu kasih properti color blue gitu. Jadi setiap P yang ada di div akan terkena oleh efek ini teman-teman. Jadi child-nya itu P-nya itu harus yang ada di child div gitu teman-teman. Nah, kita contohin aja ya. Ini kan kita udah ada ya div. Terus kita punya child P nih. Div ini kan parent-nya nih. Ini P-nya sebagai child-nya. Ini kita langsung bisa jadiin child selector nih P-nya. Kita contohin teman-teman. Div. Child selectornya P. Kita kasih color green. Nah,
ini semua semua P yang ada di div, yang ada di parent div itu akan berubah menjadi warna hijau, teman-teman. Mana contohnya? Nah, akan berubah menjadi warna hijau. Nah, di sini coba kalau kita kasih tag P di luar div, teman-teman. Misalkan ini tag P di luar div. Oke, teman-teman udah ngikutin belum? Ini tag P di luar div. Teman-teman bisa nebak nggak? Coba teman-teman tebak dalam hati deh. Ini tag P-nya akan berubah warna hijau atau enggak? Soalnya kan ini kan div. Terus kita kasih tag P-nya di luar nih. Jawabannya tag P-nya nggak berubah warna hijau, teman-teman. Soalnya tag P yang ini bukan anak dari div ini. Yang anaknya kan cuma P ini sama ini kan. Kan child, jadi anak tuh. Jadi P ini nggak termasuk dari anak parent-nya ini. Nah, kita coba ya. Kita coba buka. Nah, sini tag P. Nggak berubah warna hijau nih, karena tag P yang tadi ini udah dijelasin kan bukan anak dari div ini. Jadi tidak terkena efek dari ini color green. Kenapa? Oke, teman-teman, sampai sini paham ya. Jadi untuk pakai child selector ini kita harus mempunyai parent dan juga child-nya. Yang dijadikan parent di sini div dan yang dijadikan child di sini P. Jadi kalau misalkan ada P di luar dari parent tidak akan terkena efeknya gitu, teman-teman. Jadi itu cara kerja child selector yang dideklarasiin sama tanda lebih dari gitu, teman-teman. Sampai sini paham ya, teman-teman? Nanti kalau misalnya belum paham bisa ditanyakan ya di kolom komentar. Oke, kita masuk ke materi selanjutnya yaitu adjacent selector. Nah, ini mirip-mirip nih sama child selector tadi. Bedanya kalau adjacent selector itu dipisahin sama tanda plus. Kalau tadi kan child selector kan lebih dari ya. Nah, ini ditambahin plus. Bedanya di mana? Bedanya di sini, teman-teman. Jadi pengertian adjacent selector itu nanti adjacent selector itu akan memilih tepat satu elemen yang sudah ditentukan sebelumnya. Jadi kalau misalkan kita H1 nih, terus kita pakai adjacent selector H2. Jadi yang akan cara bacanya itu carikan tag H2 tepat satu setelah H1. Jadi oke. Jadi kalau misalkan kita tambahin adjacent itu yang dipilih itu satu aja, nggak semua. Kalau saya selector kan semua tuh tag P yang ada di dalam itu kan semuanya kena tuh. Nah, kalau yang ini tuh cuman satu setelah H1, jadi H2 setelah 1. Nah, kita praktek aja, teman-teman, biar gampang ya. Ini kita, teman-teman bisa komen nih. Teman-teman bisa komen. Tadi kita cara komen, kita select ya kan, terus kita control slash. Nah, ini langsung ke komen semua, teman-teman. Oke. Tadi kan udah belajar yang Mas Andi ya tentang komen ya kan. Nah, di sini kita bikin div baru, teman-teman. Div tab. Terus kita bikin H1 tab. Ini tag H1. Terus kita bikin tag H2. Ini tag H2. Nah, di sini kita akan membuat adjacent selector. Kita buka style CSS-nya. Ini bisa dikomen lagi, teman-teman. Nah, kita akan mencoba mengambil H2 ini, mengubah H2 ini dengan adjacent selector dengan cara kita tentuin dulu nih elemennya apa yang akan kita cari, kan H1, terus H2 kita kasih misalkan background color, kita kasih gray. Jadi nanti kita coba start, kita coba run. Nah, tag H2 ini terkena background color gray, teman-teman. Karena H2 ini satu elemen tepat setelah H1 gitu bahasanya.
H2 satu elemen tepat setelah H1. Kak, kalau misalkan kita punya H2 lagi nih, ini tag H2 kedua, bakal ada background color gray-nya nggak? Nah, jawabannya enggak teman-teman, karena adjacent selector itu cuman pakai cuma satu elemen yang akan dieksekusi. Cuma satu elemen setelahnya. Nah, kalau nggak percaya nih, nah ini tag H2 yang kedua nggak dapat background ini karena adjacent selector itu cuma ngambil satu elemen setelah ini elemen yang di deklarasiin pertama, misalkan H1 ya kan. H1 elemen satu setelahnya itu H2, benar. Nah, nanti ini akan dieksekusi, sedangkan yang ini enggak nih, soalnya udah dieksekusi yang ini. Gitu teman-teman, itu fungsi dari adjacent selector. Oke, teman-teman. Udah ini kan ya, udah ikutin semua ya. Jadi kalau misalnya di H2 yang ini nggak akan kena adjacent selector. Beda sama yang tadi child. Kalau child tetap kena tuh H2-nya. Jadi dipakai semua, di yang H2-nya tetap terkena efeknya. Itu bedanya teman-teman. Kalau adjacent cuma satu elemen setelahnya. Oke, kita masuk ke materi yang selanjutnya nih. Tentang atribut selector. Teman-teman kan udah belajar HTML lah. Nah, di HTML itu setiap tag pasti punya atribut tuh. Contohnya aja itu kelas. Kelas itu udah termasuk udah termasuk atribut dalam suatu tag HTML. Terus ID juga itu kan termasuk atribut ya kan. Selain itu juga ada kayak misalkan tadi title. Nah, title ini belum kita coba nih. Nah, di atribut HTML itu kita bisa gunain sebagai selektor di CSS. Jadi bagaimana caranya? Tadi sebenarnya kita udah gunakan, tapi nanti ada lagi yang lebih spesifik buat atribut selektornya, contohnya. Nah, kita langsung praktekin aja ya. Nah, di sini misalkan di tag H1 ini kita kasih title nih teman-teman. Misalkan ini judul. Kita kasih title judul. Sedangkan yang ini kita kasih kelas. Nah, kelas sama judul ini termasuk atribut HTML nih teman-teman. Nah, dan kelas kan tadi udah terbukti ya kita bisa jadiin selektor. Nah, ternyata judul juga bisa teman-teman. Maksud saya title juga bisa nih. Ini kelas kita kasih misalkan konten. Nah, caranya gimana? Caranya seperti ini. Ini kita komen lagi teman-teman. Dan dihapus teman-teman, soalnya ini lumayan nih buat belajar nanti teman-teman juga udah praktek kan. Jadi lebih baik kita komen aja. Misalkan di sini kita H1. Oh, ini teman-teman udah ini ya. Udah selesai ya ngetiknya. H1 kita kasih titel judul, terus kelas H2 kita kasih H2 yang pertama kita kasih kelas konten. Gimana caranya kita pakai atribut HTML itu sebagai selektor. Nah, kita ada caranya nih. Pertama kita kasih tag-nya dulu. Tag-nya itu kan H1 ya yang kita kasih. H2 juga ada, cuman kita mau ngasih atributnya judul. Jadi kita pakainya tag-nya H1 karena atribut title ada di H1. Terus kita pakai kurung siku teman-teman. Nah, kurung siku kita kasih title sama dengan judul. Harus sama nih, kita ngarahinnya kemana. Nah, gini teman-teman, jadi tag-nya tag PH1, atributnya title. Kita kasih apa nih namanya, sintaks CSS-nya. Misalkan judul kita kasih color. Misalkan jadi green. Nah, di sini nanti H1 yang punya title judul akan berubah menjadi warna hijau teman-teman. Kita langsung aja kita lihat. Nah, di sini akan berubah warna hijau. Nah, kalau misalkan kita punya tag H1 lagi nih. Punya tag H1 teman-teman. Misalkan ini tag H1 kedua. Terus kita kasih title. Misalkan ini subjudul.
ini nantinya tag H1 yang kedua ini apakah berwarna hijau juga? Nah, jawabannya enggak, teman-teman. Karena kita sudah deklarasiinnya di sini title sama dengan judul nih, lebih spesifik. Jadi di sini akan dieksekusi, teman-teman. Kecuali kalau misalkan kita pakai title doang. Nah, kalau misalkan kita pakai title doang, ini kita copy aja deh. Misalkan ini kita title doang nih. Terus kita kasih misalkan color-nya red. Nah, di sini bisa nih. Nah, ganti warnanya semuanya tapi teman-teman, karena ini kan di atas kan. Ini tadi di bawah ya kan. Apa namanya? Tempatnya dieksekusinya. Jadi yang paling terakhir jadi colornya red. Jadi kalau misalkan tetap kita taruh di atas nih. Kita cut terus kita taruh di atas. Nah, tag H1 yang punya titel judul tetap warnanya hijau. Tadi itu namanya inheritance, teman-teman. Yang sudah dijelasin oleh Kandi barusan. Nah, ini kelas konten. Nah, ini juga kan atribut kan, teman-teman. Nah, teman-teman juga bisa pakai nih sebagai selektor. Tadi caranya sudah sama seperti di atas ya. Kalau di atas kita pakai tag-nya dulu, tag P-nya dulu. Nah, di sini sebenarnya bisa langsung kita pakai kelasnya. Kelas kan pakai titik ya, teman-teman. Titik, terus namanya apa tadi? Nama kelasnya, nama kelas konten. Nah, kita bisa pakai. Terus kita kasih font size misalnya. Font size itu untuk mengubah ukuran ya, teman-teman. Kita kasih 200, kalau nggak 20 pixel. Nah, di sini nanti akan berubah tag H2 yang ini. Gitu, teman-teman. Jadi, setiap atribut itu kita bisa jadiin selektor. Kita bisa jadiin selektor nih, atribut. Kita bisa jadiin selektor di CSS. Kita bisa jadiin selektor di CSS. Setiap atribut HTML. Oke, begitu teman-teman untuk atribut selektor, teman-teman. Jadi, atribut yang ada di HTML bisa kalian menjadikan selektor yang disebut atribut selektor gitu. Oke, kita akan masuk ke materi selanjutnya. Nah, ini materi terakhir nih sebelum kita kuis lagi nih untuk mengetes apakah teman-teman paham. Jadi ini masuk ke pseudo class, teman-teman. Pseudo class. Jadi pseudo class itu dibagi dua, ada yang dinamis, ada yang struktural. Untuk yang dinamis itu berdasarkan perilaku elemen. Contohnya itu hover. Nah, kalau misalkan teman-teman pernah lihat nih, misalkan teman-teman ngarahin mouse ke suatu link misalkan, terus linknya berubah warnanya. Nah, itu contoh dari pseudo class hover effect. Nah, gitu teman-teman, contoh penggunaan pseudo class dinamis. Nah, ini contohnya. Jika sebuah link sedang di hover, nah nanti kita ubah sesuai tindakan usernya gitu, teman-teman. Caranya gimana memakai pseudo class? Jadi cara memakai pseudo class ini seperti ini, teman-teman. Ini kita tambahin tag A untuk membuat link. Teman-teman masih ingat kan tag A itu bisa digunakan sebagai link. Nah, jadi kita tulis saja ini link. Oke. Nah, kalau misalnya kita lihat di sini nggak terjadi apa-apa nih kalau misalkan mouse kita diarahin ke tag A ini. Nah, gunanya pseudo class itu untuk mengatur tampilan dari link yang ini saat misalkan kita bisa pencet, kalau pencet ntar gimana, ntar kalau misalkan kita hover gini nih, namanya hover nih teman-teman, mouse-nya di atas ini namanya hover. Nah, itu kita kasih efek-efeknya. Di sini kita contohin aja pseudo class itu hover, teman-teman. Kita kasih tag A, kan di sini tadi index HTML-nya tag A ya, teman-teman. Tag A, terus kita di sini berarti sektornya kita kasih A. Nah, pseudo class itu di caranya titik 2, kita kasih efeknya apa, misalkan pas di hover. Oke, pas di hover kita kasih efeknya apa nih, misalkan colornya berubah, warnanya berubah jadi red, terus font size-nya berubah, ukuran size-nya berubah jadi lebih besar misalkan. Nah, ini contoh pseudo class hover effect. Jadi akan berefek saat suatu elemen itu ada sebuah mouse di atasnya. Nah, kita belum berubah ya Bapak. Nah, kalau misalnya kita refresh,
Nah, saat kita taruh mouse di atas tuh font size-nya berubah sama printnya berubah teman-teman warnanya. Nah, itu contoh pseudo class yang tentang hover. Nah, pseudo class ini banyak nih teman-teman. Nanti ada kayak aktif, ada visited. Nah, nanti akan dijelaskan selanjutnya oleh Kak Andi ya teman-teman. Nah, oke, sampai sini aja pembahasan kita dulu. Sampai sini paham nggak teman-teman? Apakah ada yang ingin ditanyakan? Oke, teman-teman, sepertinya sudah paham semua nih. Sudah paham semua apa belum paham nih? Gak ada yang nanya soalnya. Oke deh, kalau misalkan gitu nanti bisa tanya di grup aja ya teman-teman. Kalau misalkan ada yang belum paham, kalau misalkan malu tanya di sini bisa nanya di grup nanti. Kita lanjut ke kuis. Sama kayak Kandi barusan, kita juga akan ada kuis lagi nih untuk ngetes teman-teman. Nah, itu teman-teman silakan join ya ke kuisnya, bisa langsung masuk aja. Yuk, masuk masuk teman-teman, masuk. Kandi kalau mau ikutan boleh. Kita tunggu sampai 9.45 ya teman-teman.
Oke, ini udah nggak ada yang lagi yang mau nih. Nggak ada yang mau belum masuk lagi, ini baru 14 nih. Yuk, masuk yuk, masuk yuk. Oke, 943 kalau nggak ada kita langsung gas aja ya. Gas. Ada Adi, ada Firdaus, ada Kak Pradana, absen. Oh iya, jangan lupa isi absen ya. Udah dikirim belum linknya? Sudah. Oh ya, sambil nunggu bisa diisi dulu ya absennya teman-teman ya. Boleh dikirim ulang Kak Andi link absennya? Oh, udah dikirim. Ya, bisa di scroll nih, ada nih absennya nih. Bisa di absen dulu teman-temannya sambil menunggu. Oke, oke. Sudah siap semua kan ya? Sudah ngisi link absen? Oke, kita mulai aja ya, teman-teman. Udah pada siap kan ya? 1, 2, kita mulai. Yuk, semangat, semangat. Gimana soalnya? Nah, wah, banyak yang salah nih teman-teman. Wah, banyak yang salah nih teman-teman. Wah, Kurniawan juga salah nih. Kak Andi nih. Wih, keren. Udah banyak yang bener nih. Irfan, bener semua nih. Irfan Maulana Ahmad. Keren, Irfan. Wih, Kurniawan. Irfan masih win streak 3 nih. Yuk, semangat yang lain. Wih, balap-balapan nih. Kurniawan sama Irfan. Kak Andi. Wow, Yasirudin. Waduh, Irfan. Win streak 4. Keren, Irfan. Yo, Irfan semangat. Rizky keren, Rizky. Wow, ada bonus ya itu ya. Kak Kurniawan curang nih, Kak Kurniawan. Skill jangan lupa dipakai. Oh iya, ada skill jangan lupa dipakai nih, kayak Kurniawan nih, curang nih. Oh, nggak pakai. Waduh, Irfan salah, win streak-nya pecah guys. Yang lain gimana yang lain? Sudah semua belum? Sudah semua belum? Kak Deva. Firdaus, wih Firdaus, keren nih Firdaus. Yo yang lain. Wih, Pradana. Keren Kak Pradana.
Oke, semua sepertinya udah nih. Ini udah semua ya kan dia? Oh, masih ada nih, Kak Deva. Nah, kita lihat. Wah, nomor satunya. Ini nomor satu curang nih, nggak diikutin ini. Jadi Irfan dan juga tadi Rizky Aditya. Keren, Rizky. Salah di mana nih Rizky nih? Oke, ke pertanyaan kita lihat ya. Red, titik red, P, terus kita kasih, oh ya, titik red, P, color blue. Kita kasih properti color blue. Berapa kan nilai poin dari spesifikasi CSS di atas nih? Wah, banyak yang salah nih, 10 nih. Kenapa 10? Kan tadi titik red ya. Titik red itu kan kelas. Poinnya itu kan 10. Nah, ini ada tag elemen P. 10 tambah 1 jadi 11 jawabannya teman-teman. Oke, kita ke soal selanjutnya. Untuk mendeklarasikan selektor yang berbeda namun memiliki nilai properti dan value yang sama dan dipisahkan dengan tanda koma nih. Tanda koma kuncinya teman-teman. Pengertian dari multiple elemen. Wah, ini banyak yang salah nih. Banyak yang salah di adjacent selector sama specificity. Nah, specificity kan tadi kan cuma nilai poin-poin ya teman-teman ya. Terus juga adjacent itu pakai tanda plus. Kalau tanda koma itu targeting multiple elemen. Gitu teman-teman. Oh, ini udah banyak yang bener nih. Nah, ini adjacent selector dideklarasikan dengan simbol plus. Banyak kok yang bener. Cuman ini kurang kerawal nih. Ada jawab yang kurang kerawal. Kurang kerawal itu cuman sintaks CSS ya teman-teman. Tadi kan Mas Andi udah jelasin tuh. Sintaks CSS itu kayak rumus matematika. Nah, ini salah satu rumusnya memakai tanda kurung kerawal teman-teman. Nah, kalau misalkan yang tanda lebih dari itu side selector. Kalau adjacent plus ya teman-teman. Hover effect merupakan contoh penggunaan pseudo elemen jenis dinamis. Wah, ini ada yang jawab struktural nih. Nah, struktural ini belum kita bahas nih. Nanti akan dibahas di materi selanjutnya oleh Kak Andi nanti. Ya, Kak Andi. Nah, oke. Manakah di antara berikut yang merupakan atribut sebuah tag HTML yang bisa digunakan sebagai selektor CSS? Nah, ini kita bisa jawab dua nih, teman-teman. Ini udah ada banyak yang benar kok. Ada ada banyak yang benar nih yang jawab kelas sama ID. Nah, yang jawab semua benar nih nggak benar. Sebenarnya P ini bukan atribut, P ini tag HTML teman-teman. Jadi atribut itu yang ada di dalam sebuah tag HTML. Kalau P itu tagnya teman-teman. Itu perbedaan tag dan juga atribut. Wah, ini Kaisan, Isanur. Curang nih panitia ikut-ikutan. Wah, curang sih Kandi nih. Oh, ini tadi ada yang nanya nih. Dari Bang Adi nih, dari Mas Adi. Bang, kok kelas saya nggak kedetek ya? Oh, bisa bisa tapi nggak boleh, bisa boleh boleh bisa nggak sih? Dibolehin. Kalau boleh tahu, uh, Mas Adi udah bener belum ya naro tagnya, naro kelasnya? Nah, kita kan tadi gunainnya yang eksternal ya. Ini namanya eksternal nih teman-teman. Kita review materi nih sebelum penutupan. Ini namanya itu eksternal. Eksternal CSS. Nah, Mas Adi udah bener belum naruh hrefnya nih? Tadi kan yang sudah jelasin sama Mas Andi ya. Kalau misalkan kita ada di luar, misalkan kita di folder yang sama kan saya naruh nih di folder yang sama, kita langsung bisa taruh style. Cuman kalau misalkan tadi jelasin sama Mas Andi, kita punya folder sendiri ya kan, terus kita taruh stylenya itu di foldernya. Nah, itu kita kasih nama folder, nama foldernya slash baru nama CSS-nya gitu teman-teman. Kalau misalkan di folder yang berbeda. Jadi Mas Adi bisa dicek lagi ya link href-nya, link href CSS-nya. Oke, karena nggak ada pertanyaan lagi, waktu juga udah 9.52, udah
bisa penutupan ya, Mas Andi? Apa? Oh iya, foto dulu, foto dulu. Bisa on cam ya mungkin teman-teman. Oke, kita foto 1, 2, 3. Masuk teman-teman. Oh ya, jangan lupa ya ngisi link presensi ya, link absennya. Soalnya kemarin banyak tuh yang belum. Jadi kita kirim lagi di lewat batch. Jadi jangan lupa ya. Oh ya, nanti penugasannya gimana? Tadi bisa dijelasin ya oleh Sandi tentang penugasannya nanti di. Dan nanti untuk penugasan bisa dilihat di Classroom ya, nanti akan kami buat tugasnya. Mungkin teman-teman yang masih kurang paham atau apa, nanti silahkan chat di grup, nanti akan kami bantu sampai paham. Terima kasih.